Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaharani Aida, NIM 89. Saya di sini akan menerangkan materi yang terakhir, yaitu ilustrasi jurnal, pengungkapan musyarakah dan dana sirkah kontemporer. Yang pertama yaitu ilustrasi jurnal musyarakah. 1. Pada saat bank membayarkan modal tunai kepada mitra atau nasabah, pembiayaan musyarakah berada di debit dan kas berada di kredit. 2. Pada saat pengakuan keuntungan musyarakah, piutang bagi hasil berada di debit dan pendapatan musyarakah berada di kredit. Yang ketiga, pada saat penerimaan keuntungan musyarakah, kas berada di debit dan piutang bagi hasil berada di kredit. Yang keempat, pada saat pengakuan kerugian musyarakah, beban kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah berada di debit dan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah berada di kredit. Yang kelima, pada saat pengakuan keuntungan setelah terjadi kerugian pada periode sebelumnya, ini ada dua. Yang pertama, memulihkan kerugian periode sebelumnya, itu cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah berada di debit dan beban kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah berada di kredit. Yang kedua, pengakuan kelebihan keuntungan atas kerugian, piutang bagi hasil berada di debit dan pendapatan musyarakah berada di kredit. Yang selanjutnya, yang keenam, pada saat pembayaran angsuran pokok untuk musyarakah mutanakisoh, kas berada di debit dan pembiayaan musyarakah berada di kredit. Yang ketujuh, pada saat terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif atau nasabah, piutang kepada mitra aktif atau nasabah berada di debit dan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah berada di kredit. Yang kedelapan, pada saat pengalihan modal kepada mitra aktif atau nasabah, kas berada di debit dan pembiayaan musyarakah berada di kredit. Selanjutnya, pengungkapan musyarakah. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: pertama, rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah atau mitra pasif dan mitra aktif. Yang kedua, klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Yang ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Yang keempat, jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Yang kelima, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah. Yang keenam, besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Yang ketujuh, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah. Yang kedelapan, ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku. Materi selanjutnya, ilustrasi jurnal dana sirkah temporer. Yang pertama, pada saat penerimaan setoran, kas berada di debit dan dana sirkah temporer atau tabungan berada di kredit. Yang kedua, pada saat penarikan tabungan, dana sirkah temporer tabungan berada di debit dan kas berada di kredit. Yang ketiga, pada saat dilakukan perhitungan bagi hasil, bagian pihak ketiga atas pendapatan berada di debit, bagi hasil yang belum dibagikan berada di kredit. Yang keempat, pada saat pembayaran bagi hasil yang belum dibagikan ini berada di debit dan kas berada di kredit. Yang kelima, pada saat deposito mudharabah jatuh tempo, dana sirkah temporer
deposito mudharabah ini berada di debit dan kas berada di kredit. Untuk yang terakhir, pengungkapan dana sirkah temporer. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, yang pertama, isi kesepakatan utama akad mudharabah ini ada dua, porsi dana dan pembagian hasil usaha. Yang kedua, rincian dana mudharabah yang diterima berdasarkan jenis mudharabah, pemilik dana mudharabah, dan jenis mata uang dana mudharabah. Jenis mudharabah ini ada dua, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dan pemilik dana mudharabah ini ada dua, bank dan bukan bank. Dan jenis mata uang dana mudharabah ini ada dua, rupiah dan valuta asing. Yang ketiga, rincian dana mudharabah yang disalurkan berdasarkan sumber dana mudharabah yang berasal dari mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyadah. Dan penerimaan dana mudharabah, bank dan bukan bank syariah. Jenis mata uang yang digunakan, rupiah dan valuta asing. Yang keempat, penjelasan mengenai kebijakan penyaluran dana mudharabah. Yang kelima, pihak-pihak yang berelasi, baik nasabah atau pemilik dana, sohibul mal, atau nasabah penerima penyaluran dana mudharabah. Yang keenam, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu, antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.